Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Trikasiani dari SMA Negeri 5 Balikpapan. Kali ini saya akan berbagi praktek baik bagaimana membuat pembelajaran bermakna. Ayo kita ikuti. Materinya yaitu gerak lurus kelas 11 fase F mata pelajaran fisika. Pendahuluan, kesenjangan antara teori dan kehidupan sehari-hari. Di sini, untuk pembelajaran bermakna akan terjadi bila siswa mampu mengimplementasikan antara pembelajaran di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Sementara teori juga diperlukan pada siswa untuk memprediksi dan menganalisis alam, isi, dan sekitarnya untuk tujuan pendidikan, mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan seluas-luasnya. Untuk latar belakang, ada dua. Yang pertama, yang tadi sudah disebutkan, yaitu kesenjangan antara teori dan kehidupan sehari-hari, terutama untuk pembelajaran bermakna pada siswa. Kemudian yang kedua, adanya sulitnya belajar grafik, karena skor capaian kemampuan numerasi sekolah kami tahun ini 80, turun 2,7% dari tahun kemarin, sekitar 82,22. Nah, sekarang pada langkah aksinya. Langkah aksinya seperti apa? Kami akan membagi menjadi 5 langkah. Yang pertama yaitu persiapan. Yang kedua, konsep awal materi gerak lurus berubah beraturan. Yang ketiga, membuat video gerak benda. Yang keempat, memasukkan video pada laptop. Yang kelima, menganalisis grafik hasil tracker. Nah, untuk persiapannya, pertama yang kita perlukan yaitu menganalisis perangkat mengajar kita, kesiapannya ya. Yang kedua, mencari kesesuaian materi dengan metode dan teknik penilaiannya. Yang ketiga, membuat LK dan penilaian. Kemudian pertemuan awal ini nanti akan mengingatkan kembali materi SMP besar-besaran pada gerak lurus, mengenalkan aplikasi tracker, membagi ke dalam beberapa kelompok yang sebelumnya sudah tahu kesukaannya siswa dalam belajar, apakah dia suka matematika, TIK, olahraga, atau seni. Untuk anak yang suka TIK, bisa membawa laptop untuk diinstal software tracker. Atau anak yang paham, bisa dicari sendiri softwarenya di Google. Yang suka matematika, nanti bersama-sama dengan pemandu untuk menganalisis. Dan yang suka olahraga atau seni, bisa sebagai model atau membuat video benda berjalan. Langkah selanjutnya adalah membuat video. Nah, membuat video ini kita ajak anak-anak keluar ya. Video yang dibuat ya, membuat video benda berjalan sesuai dengan kesukaan siswa. Jadi siswa bisa memilih ya, boleh memilih motor atau mobil yang di video. Intinya benda yang berjalan untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLB-nya. Sedangkan untuk gerak vertikal juga boleh memilih tempat serta ukuran patokan yang sesuai. Video diambil harus benda yang bergerak. Untuk gerak yang horizontal itu arahnya dari kiri ke kanan supaya mempermudah dalam memasukkan di tracker. Setelah mendapatkan video, anak-anak kembali ke kelas untuk memasukkan video ke software tracker. Sebenarnya ini bisa kembali ke kelas atau di lapangan tergantung dari laptop anak-anak. Jadi anak-anak kalau laptopnya tidak mesti harus dicas, ya bisa dilakukan saat itu juga. Tapi kalau perlu dicas, jadi boleh kembali ke kelas ya untuk memasukkan video ke software tracker. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya sudah disiapkan di Google Classroom. Jadi nanti anak-anak tinggal ada yang membacakan langkah per langkahnya, ada yang melakukan dan ada yang mengamati. Ada yang membetulkan kalau
misalkan terjadi sesuatu. Langkah selanjutnya adalah menganalisis, ya, melakukan analisis. Langkah-langkahnya juga sudah diletakkan di Google Classroom sehingga semua anak dapat berpartisipasi. Di langkah ini perlu ketelitian dalam urutan memasukkan ke dalam laptop dan juga perlu semangat untuk tidak mudah putus asa karena memang perlu ketelitian gitu ya. Dan bila anak akan berhasil, maka dia akan satu kelompok akan senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Said Andi Putra Palevi dari SMA Negeri 2 saya berasal dari kelas 11 PA 22. Jadi di sini saya akan memberikan testimoni setelah saya mempelajari pelajaran fisika materi gerak lurus berubah peraturan. Jadi materi ini menggunakan aplikasi yaitu Tracker. Menurut saya menggunakan aplikasi tracker ini butuh waktu yang agak lama ya. Ya nanti habis dari situ kita bisa mengetahui tentang kecepatan dari jarak yang sudah diketahui. Ya itu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Refleksi dan dampaknya. Pertama, siswa lebih mudah mengetahui jenis-jenis grafik dan bagaimana cara membuat grafik dari gerak lurus berubah peraturan. Yang kedua, guru dan siswa sama-sama belajar untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya gambar grafik tersebut. Dan yang ketiga, siswa jadi tahu persamaan posisi benda terhadap waktu, sehingga bisa dicari kecepatan dan percepatannya. Nah, selain itu juga untuk dimensi profil pelajar Pancasila, di sini ada 3 dimensi yang berdampak pada siswa. Yang pertama, untuk gotong royong didapat saat terjadinya kolaborasi dalam kelompok. Yang kedua, kreatif memunculkan ide-ide pada saat pengambilan video. Dan yang ketiga, bernalar kritis saat siswa menganalisis grafik. Nah, sekarang tips dari saya untuk pembelajaran ini supaya berjalan dengan lancar. Yang pertama, gunakan gaya belajar siswa untuk pembelajaran yang lebih maksimal. Yang kedua, gunakan tutor sebaya dan pembelajaran kolaboratif untuk transfer pemahaman siswa. Di sini juga terdapat dokumentasi foto kegiatan dari mulai mengambil video, memasukkan video ke dalam laptop, dengan software tracker, menganalisis, dan yang terakhir nanti didapatkan persamaan posisi benda terhadap waktu. Kesimpulan, pembelajaran bermakna diperlukan siswa untuk memahami kehidupan nyata. Dengan siswa memaknai materi abstrak menjadi konkret atau sebaliknya, sehingga siswa bisa bertahan di situasi apapun dengan ilmunya. Ini untuk referensinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.